Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan melakukan absen terlebih dahulu. Saya minta untuk mengangkat tangan dan mengucapkan hadir saat saya panggil. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan sel? Jawabannya sudah tepat. Bapak ingin bertanya kepada yang lain, apa saja organel-organel yang ada pada sel? Yang disebutkan teman kalian adalah beberapa dari organel sel yang ada pada sel. Hari ini, kita akan belajar mengenai apa itu sel, apa saja organelnya, dan fungsi dari masing-masing organelnya. Sel merupakan penyusun tubuh makhluk hidup. Max Schultz dan Thomas Huxley menyatakan teori bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Walter Fleming dan Edward Strasburger berpendapat bahwa sel merupakan kesatuan reproduksi dan makhluk hidup. Sel memiliki 4 bagian utama. Membran sel atau membran plasma merupakan bagian sel paling luar yang membatasi isi sel dan sekitarnya. Membran sel bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel yang berfungsi mengatur masuk dan keluarnya zat dari sel. Nukleus atau inti sel pada sel eukariotik memiliki membran inti. Di dalam inti sel, terdapat nukleolus yang berfungsi menyintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Nukleoplasma yang merupakan zat yang tersusun dari protein dan butiran kromatin yang menebal menjadi kromosom saat pembelahan sel guna menyampaikan informasi genetik melalui sintesis protein. Dinding sel merupakan struktur yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Pada sel muda, dinding sel tersusun dari zat pektin. Pada sel dewasa, dinding sel tersusun dari zat selulosa. Sitoplasma merupakan cairan yang terdapat di dalam sel, kecuali di dalam inti dan organel sel. Sitoplasma bersifat koloid, yaitu tidak padat dan tidak cair. Sitoplasma terdiri dari air yang di dalam terlarut banyak molekul kecil, ion, dan protein. Di dalam sitoplasma terdapat berbagai organel sel. Retikulum endoplasma merupakan perluasan membran yang saling berhubungan membentuk saluran pipih atau lubang seperti tabung di dalam sitoplasma. Dalam pengamatan mikroskop, retikulum endoplasma tampak seperti saluran berkelok-kelok dan jala yang berongga-rongga. Retikulum terbagi menjadi 2, yaitu retikulum endoplasma kasar yang berfungsi mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma, dan retikulum endoplasma halus yang memiliki enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis lipid, glikogen, dan persenyawaan steroid. Badan Golgi adalah sekelompok kantong atau vesikula pipih yang dikelilingi membran. Badan Golgi dibangun oleh membran yang berbentuk sisterna, tubulus, dan vesikula. Fungsi badan Golgi adalah membentuk kantong-kantong atau vesikula untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan, dan membentuk akrosom pada spermatozoa. Ribosom merupakan organel bergaris tengah 17-20 mikron yang tersusun oleh RNA ribosom dan protein. Ribosom terdapat bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma kasar. Ribosom berfungsi dalam sintesis protein. Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Lisosom dihasilkan oleh badan Golgi yang penuh protein. Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel, misalnya pada protozoa atau sel darah putih, dan berperan dalam autofagus.
Peroksisom adalah kantong yang memiliki membran tunggal. Peroksisom berisi berbagai enzim, dan yang paling khas adalah enzim katalase yang mengkatalisis perombakan hidrogen peroksida. Pada hewan, peroksisom banyak terdapat di hati dan ginjal. Pada tumbuhan, peroksisom terdapat dalam berbagai jenis sel. Glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, misalnya pada aleuron biji padi-padian. Glioksisom mengandung enzim yang mengubah lemak menjadi gula. Proses perubahan tersebut menghasilkan energi yang diperlukan bagi perkecambahan. Mitokondria adalah organel penghasil energi sel. Mitokondria mempunyai dua lapisan membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam membagi mitokondria menjadi dua ruang, yaitu ruang intermembran dan matriks mitokondria. Plastida adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 macam plastida, yaitu kromoplas, leukoplas, dan kloroplas. Kromoplas mengandung pigmen selain klorofil. Leukoplas berwarna putih dan berfungsi menyimpan amilum, minyak, dan protein. Kloroplas mengandung klorofil dan menjadi tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Vakuola adalah organel sitoplasma yang berisi cairan yang dibatasi oleh suatu membran atau selaput yang disebut tonoplas. Vakuola berisi asam organik, asam amino, glukosa, gas, garam kristal, dan alkaloid. Sentriol adalah hasil perkembangan sentrosom, yaitu pusat sel, daerah dari sitoplasma yang dekat dengan nukleus. Sentriol berupa kumpulan mikrotubulus yang berperan sebagai kutub-kutub pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Sitoskeleton atau rangka sel tersusun dari 3 jenis serabut yang berbeda, yaitu mikrofilamen, mikrotubul, dan filamen antara. Fungsi sitoskeleton adalah memberikan kekuatan mekanik pada sel, menjadi kerangka sel, dan membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian lain. Setelah Bapak memaparkan materi tadi, Ibu mau tanya beberapa orang terlebih dahulu. Oke, apa saja bagian utama dari sel? Lalu, apa sifat dari sitoplasma? Sebutkan salah satu fungsi badan Golgi. Sebutkan macam-macam dari plastida. Energi yang diperlukan bagi perkecambahan diperoleh dari organel apa? Badan Golgi dibangun oleh Ibu lihat semua dapat menjawab dengan baik. Berikan tepuk tangan untuk diri kalian sendiri karena sudah berhasil menjawab dengan benar. Sekarang, Ibu akan berikan tugas individu berupa soal esai yang berjumlah 5 soal. Silakan dicatat soalnya, akan Ibu dikte. Yang pertama, gambarkan struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan. Ibu ulangi, gambarkan struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua, bandingkan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan dari segi struktur. Bandingkan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan dari segi struktur. Yang ketiga,
Tuliskan contoh dari proses autofagus beserta prosesnya secara detail. Tuliskan contoh dari proses autofagus beserta prosesnya secara detail. Yang keempat, jelaskan mengenai pembagian ruang pada mitokondria. Jelaskan mengenai pembagian ruang pada mitokondria. Yang terakhir, rincikan 3 jenis serabut yang ada pada sitoskeleton. Rincikan 3 jenis serabut yang ada pada sitoskeleton. Selain tugas individu, Ibu akan berikan tugas untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Tugasnya adalah membuat model 3 dimensi dari masing-masing organel sel dengan styrofoam untuk dipresentasikan minggu depan. Untuk kelompoknya berjumlah 2 kelompok, satu membuat model sel hewan, satunya membuat model sel tumbuhan. Untuk anggotanya pilih sendiri. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.